Kalau gua sih masih agak nggak setuju ya kalau uang itu diserahkan ke Agus semua gitu. Karena ujung-ujungnya kalian tahu sendiri lah tabiat si Agus tuh kayak mana lah ya kan. Yang gua heran nih gengs, mereka minta damai, iya oke berdamai, tapi masih nyerang-nyerang pihak Novi. Apalagi kuasa hukum si Agus ini. Kemarin Herdilau udah menggebu-gebu ngefitnah Novi, sekarang muncul lagi si Alvin yang ngata-ngatain Novi itu nyolong rampok uang Agus. Jadi gengs, kuasa hukum Agus ini sudah minta izin ke Agus ya untuk nyerang Novi dan para followernya. Benar juga, hati-hati dalam berbicara ya. Siapa yang membackingi jenderal dia saya copot ini, hati-hati mulutmu harimaumu, suatu ketika kena ke substansi kamu akan kena. Tapi gengs, di sini gue melihat ada strategi licik ini dari FA ya. Dunia media sosial yang bersih. Siapa? Kita ini kan macan anak naga kan. Iya. Takut keceplosan kena undang ITE. Oh iya. Tanda tangan dulu ini. Macan sama naga, jadinya apa itu? Kuasa khusus ya. Halo guys, balik lagi bareng gue Kata-Kata Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini, gue akan membahas kabar terbaru dari kasus Agus yang gak tamat-tamat gengs. Yang satu sudah menyatakan berdamai, sekarang malah temennya yang diajuin buat bikin kisruh baru lagi. Ini mah sama aja gitu loh. Sebelum lanjut, nih gengs, gue ada produk dari Calv. Ini adalah pembersih wajah yang bisa mencerahkan wajah kita sepanjang hari gitu ya. Jadi buat teman-teman yang wajahnya kelihatan kusam, jadi buat teman-teman yang jomblo juga ini solusinya gengs. Gue yakin nih setelah kalian pakai produk ini pasti wajah kalian tuh cerah banget ya. Dan pastinya cewek ngelihat wajah kalian tuh wah cerah banget nih. Pokoknya langsung aja check out di keranjang ya. Kemarin si FA berhadapan sama Kemensos akan mencabut semua laporan-laporan ya. Tapi ya kalau menurut gua nih ya, si FA ini kan orangnya licik gitu ya. Ya memang mungkin dia secara terbuka menyatakan akan mencabut semua laporan termasuk ke Novi. Tapi gengs, di sini gua melihat ada strategi licik ini dari FA ya. Karena gue yakin mungkin si FA ini juga nggak rela gitu mencabut laporannya terhadap si Novi, Densu dan lain-lain lah ya. Karena pada saat itu posisi dia itu udah terpojok gitu loh. Di situ ada Pak Jusuf Hamka, terus ada Kemensos. Di situ dia menyatakan akan mencabut semua laporan gitu. Tapi setelah itu majulah rekannya si Alvin ini ya kan, dengan menggebu-gebu akan melaporkan Novi dan Densu gitu. Lah ini gimana sih, kok nggak kompak banget gitu ya? Kalau mereka satu tim ini ya, ya gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu juga nih. Sekarang denger-dengar bahwa si FA ini mengundurkan diri atau mundur dari pengacara Agus gitu. Gue juga nggak tahu apakah itu benar atau memang cuma strategi licik mereka doang gitu ya. Buat teman-teman, buat netizen seluruh Indonesia juga jangan terkecoh, jangan sampai kita tuh terlarut lah sama ya fitnahan-fitnahan dari kuasa hukum dari Agus ini ya. Dan kemarin juga si Agus, kuasa hukumnya FA dan rombongannya diundang oleh TV One ya. Dari pihak Novi juga diundang, kuasa hukumnya yang datang. Nah disitulah para kuasa hukum ini dari kuasa hukum donatur, Agus, Novi ya memang ada kesepakatan untuk berdamai. Uang itu diperuntukkan untuk pengobatan Agus ya, bukan untuk peruntukan yang lainnya gitu loh. Dan harus ada dilaporkan, auditnya harus ada gitu. Uang itu untuk apa-apa aja gitu. Tapi di situ pas ditanyain apakah Agus bersedia menggunakan uang itu untuk pengobatan mata ya jawaban Agus sih ya seperti itulah ya. Kalau gua sih masih agak nggak setuju ya kalau uang itu diserahkan ke Agus semua gitu. Karena ujung-ujungnya kalian tahu sendiri lah tabiat si Agus tuh kayak mana lah ya kan. Yang gua heran nih gengs, mereka minta damai, iya oke berdamai, tapi masih nyerang-nyerang pihak Novi. Apalagi kuasa hukum si Agus ini. Kemarin Herdilau udah menggebu-gebu ngefitnah Novi, sekarang muncul lagi si Alvin yang ngata-ngatain Novi itu nyolong rampok uang Agus. Jadi gengs, kuasa hukum Agus ini sudah minta izin ke Agus ya. Yang pastinya ya untuk nyerang Novi dan para followernya. Kalau menurut gua ini adalah strategi yang konyol sih ya. Kemarin di TV One si Agus ini ya
Kalian lihat sendiri lah ya. Mau semerengek apapun kita tuh kayaknya udah nggak ada iba gitu loh, gengs. Nggak tahu apa yang ada di dalam dirinya gitu loh. Sehingga ketika dia ngomong sesedih mungkin pun, dibuat-buat sedih gitu kayak manapun, kita tuh kayaknya ya be aja gitu. Tambah jengkel ya nggak sih? Gus, lu kan dibully itu karena kelakuan lu, karena kesalahan lu telah menyalahgunakan uang donasi itu. Lu juga sudah minta maaf dan mengakui kesalahan itu, ya kan? Udah nggak usah mengelak lagi. Itu memang kesalahan. Uang itu dipergunakan buat bayar hutang bank ya, buat angsuran motor, buat belanja Tokopedia, buat bayar sekolah saudaranya si istrinya Agus. Lah itu apa? Itu kan penyalahgunaan gitu. Tapi kalian selalu bernarasi kalau uang itu tidak digunakan buat yang aneh-aneh gitu loh. Uang itu buat keperluan Agus nantinya. Gua nggak percaya. Tabiat lu tuh udah, gua ngelihat tabiat si Agus ini udah nggak percaya, gengs ya. Si Agus ini udah gue tandain pokoknya. Sebenarnya simpel aja. Kalau si Agus ini sudah dibully, lah ini malah dia membiarkan pengacaranya untuk menyerang Novi dan followernya. Aduh Agus. Kalau gue melihat si Agus ini meminta maaf itu nggak dari hati gitu, gengs. Karena kita ngerasa ya nggak tersentuh sama sekali gitu loh dengan kata-kata dia itu, ya kan? Karena kenapa, gengs? Kalau dia semakin melawan arus, ya semakin terpental dia itu. Netizen nggak bisa digituin. Apalagi pengacaranya si Agus ini akan melaporkan TikToker yang sudah menjelek-jelekan pihak Agus dan Alvin Lim gitu. Harusnya pengacara si Agus ini udahlah ya, kesehatannya juga kalian tahu sendiri lah, gengs ya. Ya memprihatinkan lah, kasihan sebenarnya. Kita hujat juga kasihan gitu. Nggak dihujat kita emosi, ya kan? Ini nasihat buat Agus ya. Kalau bisa jangan sampai menjadi musuh masyarakat gitu, yang akan terus dikenang sebagai orang yang nggak tahu diri. Sekarang kalian lihat, gengs, dengan munculnya si Alvin Lim ini, jadi urusan ini malah gak kelar-kelar gitu loh. Makin merembet kemana-mana. Apa kemarin dia gak ngeliat? Apa kemarin dia tuh gak ngikutin beritanya dari awal ya? Erdilau sudah nyerang-nyerang, membabi buta seperti itu ya kan. Akhirnya tumbang juga. Sekarang dia muncul sama juga nyerangnya soal pribadi. Kalau pengacara si Agus ini memang ada urusan pribadi, ada masalah pribadi sama si Novi, janganlah dibawa-bawa ke persoalan ini gitu loh. Masalah donasi ini kan tujuannya mau menyelesaikan, mengembalikan uang donasi, mengembalikan peruntukan uang donasi itu ke posisi asli. Ya ke tujuan awal, yaitu pengobatan Agus. Pakai sosokan dialah orang yang paling kaya lagi ya kan, ngaku-ngaku anak 9 naga. Ini ada tanggapan dari Irjen Ricky Sitohang soal Alvin Lim yang sudah menggebu-gebu menyerang Novi ya, memfitnah-fitnah. Jadi aduh, ini kita lihat ya. Ini kan Alvin Lim katanya akan datangi Mabes dan koordinasi. Kenapa kasus Novi bisa stop? Bahkan dia juga Novi itu menuduh. Kenapa kasus Novi bisa stop katanya? Maka saya bilang, saya sudah dengar juga hati-hati dalam berbicara. Ya. Siapa yang membackingi jenderal dia saya copot. Ini hati-hati, mulutmu harimaumu. Ya betul. Ketika kena ke substansi kamu akan kena. Ya. Ini sudah nyamber-nyamber kepada predikat, apalagi di Mabes Polri. Iya udah. Dan seseorang sudah tersebut, Kapolri aja nggak berani ngomong saya copot. Sama emang kamu siapa copot orang? Ini kadang-kadang bicara sudah keluar daripada konteksnya. Memang Pak ya. Semua tuh jangan dikira semua tuh apa yang kamu sampaikan sudah tidak nilai, disaring oleh Mabes Polri. Saat ketika terjebak kamu dengan critical pointnya, kamu akan korban nanti. Ingat bahwa ini nasib baik nan. Ini orang-orang masih pada diam nih ya. Soal si Alvin Lim ini mengatakan siapapun yang membackingi Novi, jenderal segala macam akan dia copot, gengs. Nih, Irjen Ricky Sitohang udah dengan tegas ya. Perkataan Alvin Lim itu udah nggak wajar lagi ya untuk dikatakan ya. Seorang Kapolri saja kata-kata akan mencopot seorang jenderal akan saya copot, itu saja itu jarang diucapkan gitu loh. Lah ini si Alvin Lim ini siapa gitu loh. Kok sok-sokan mau nyopot si jenderal? Ini kacau, ini udah tahu kesehatannya kayak gitu, nanti tambah kalau udah kena hujat ya udah habis. Nanti kalau udah keserang kayak Erdilau kemarin, habis lah nanti tambah drop
Kan kasihan gitu. Karena sekarang para netizen ini udah nggak sabaran pengen nunggu si Alvin Lim ini pakai baju oranye, gengs. Gue nggak habis pikir gitu loh, gengs. Kok ada orang seperti ini gitu, ngerasa dirinya tuh paling hebat, paling top, paling berpengaruh. Kalian tahu lah, gengs, kalian harus ngapain ya kan? Kalau gua sih nggak heran lagi ya kalau ada kata-kata yang keluar dari FA itu nyeleneh semua ya kan, ngawur semua. Ini ada lagi di video yang memperlihatkan di situ ada Agus, ada Wawa, ada kuasa hukumnya, rombongan mereka lah ya. Nah, si FA di sini mengatakan kalau mata Agus ini ditato aja gitu berbentuk kacamata kan. Aduh, ya gua gak heran sih, emang si FA ini kan orangnya agak lain gitu ya. Jadi hal-hal yang absurd gitu munculnya dari FA lah ya. Ya gimana gak absurd, gengs? Aneh-aneh aja gitu loh. Jadi ide yang konyol ini. Nih, gengs, kita lihat ya, coba. Ya ini yang dioperasi dengan cuma satu mata ya. Jadi dibelah lagi, kemudian dibuka, ditaruh di posisi itu, udah tutup. Jadi menyangkut estetika aja, biar enak kelihatan. Kalau sekarang kayak berantakan ya, Gus. Kalau yang kiri udah enggak. Atau kita tato ya tato. Jadi kayak kacamata melekat di mata gitu. Biar harus ketawa ya. Jadi kalau mata Agus ditato, Agus hitam kayak kacamata, gak perlu pakai kacamata lagi terus. Aduh. Ya. Kapten Novi dan Koko Cimot lanjut karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda, Pak. Ya Ibu, ini hal yang berbeda. Yaitu karena itu masalah ini bukan malah selesai, tapi malah nambah panjang. Internet yang bersih dari ujaran kebencian terhadap Sarah. Yang lo lakukan itu adalah ujaran kebencian, woi. Enggak, karena yang berdamai kan Bang Farhad dan Novi toh. LQ kita nggak pernah datang, nggak pernah bertemu Novi, saya nggak pernah bicara apa-apa. Ya lu kan satu tim, jelas kan? Jadi gua tuh nggak percaya kalau si FA ini rela begitu aja mencabut laporan ke Densu dan Novi gitu loh. Gak mungkin dia tuh rela mencabut laporannya. Ya walaupun laporan itu dicabut, ya inilah satu orang ini yang diajuin buat ngelaporin lagi, ya kan? Ya gitu-gitu terus, gak habis-habis. Gak ada ujungnya, gengs. Kalau sampai mereka tuh berdamai semua, ya udah turun layar mereka gitu. Gak ada job lagi mereka. Ya, kita ini sebagai sesama advokat harus berada di dalam rule, di dalam menangani perkara. Kami sebagai donatur atau kuasa donatur tidak memiliki hubungan secara keperdataan dengan yang bersangkutan yang menyatakan ingin mengembalikan uang atau ambil kepada mereka. Ya. Kami hanya memiliki hubungan kepada penyelenggara berikut dengan si Agus, ya. Jadi kalau dia punya uang, nggak usah dihubung-hubungkan mau dibalikin kemana. Kami nggak akan terima itu. Ya, karena dia ngerasa orang paling kaya gitu. Kami mau tahu ini mau diselesaikan secara damai atau tidak. Kalau merasa banyak uang, jangan di sini panggungnya. Benar. Gitu ya. Nggak sosok kaya. Jangan sok kaya. Nggak usah uang di sini. Kita Ketawa. cuma meminta uang daripada donatur. Di mana sekarang? Diparkir di tempatnya Yayasan Nopi. Itu yang kami kejar. Tidak ada uang yang lain. Mau dibawa pun satu karung uang itu tidak ada hubungan dengan kami donatur. Bang, menanggapi tadi sempat abang bilang akan sudah melaporkan Agus ke Polda, benar? Ada statement dari Alvin Lim mengatakan Agus tidak bisa dipidana karena disabilitas. Jadi begini ya, kita harus Agus tidak bisa dipidana karena equality before the law, persamaan hak di depan cacat hukum. ya. Siapapun itu bisa dipidana kalau dapat Ah, dibuktikan. denger Jangan tuh. mendahului keputusan. Pengacara para donatur ini pokoknya the best lah ya. Tegas. Jelas gitu. Ini tamparan buat si pengacara Agus ya, si AL. Sampai Deddy Kobuser aja buka suara gitu. Ini orang aneh gitu. Ini bakalan seru lagi, gengs. Nah, ini muncul lagi pengacara dukun si Firdaus, gengs. Ya tahu sendiri lah Firdaus gimana orangnya ya. Nyolot terus orangnya. Gua kira kemarin tuh dia udah sembuh ya. Kalau dia sudah menjadi pengacara si Novi ya. Ternyata dia cuma ngaku-ngaku doang gitu. Belum juga login, udah logout gitu.
Karena apa? Karena dia ngerasa gak dihargai sebagai pengacaranya si Novi gitu. Karena Novi tiba-tiba bertemu dengan Irjen Rocky Sitohang gitu. Ini baper banget jadi pengacara. Ini pengacara dukun ya. Si Pablo juga udah buka-bukaan ngebongkar semua. Ternyata si pengacara dukun ini sendiri yang pengen berhadapan sama si FA gitu dengan menggunakan tumpangan si tahu sendiri lah ya. Niat dia tuh memang nggak cuma cari panggung doang gitu, jelas. Aduh, pengacara dukun. Sekarang dia resmi bergabung menjadi pengacara Agus ya, bareng sama si Alvin Lim ini. Konyol. Kehormatan kepada Bang Daus untuk bicara. Suatu kehormatan. Aduh, ini pengacara dukun, woi. Banyak pemirsa, hari ini alhamdulillah saya akan menandatangani surat Mumet kuasa gue guys. terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi Gimana mau kelar kalau isinya itu orang-orang kompor meleduk seperti ini gitu. Ini Alvin sudah permasalahan nanti menggebu-gebu. Ini muncul lagi si pengacara dukun. kita saling menandatangani surat kuasa. Mau bergabung dengan timnya Agus sendiri gitu. Jadi untuk Jadi ya tahu sendiri lah guys ya. Pengacara-pengacara yang merapat ke Novi, ke Agus ini kebanyakan pengacara-pengacara yang nyari panggung ya. Ini ada lagi pengacara dukun, emang beda sih. tim Agus ini ada 2 tim. Walaupun saya dan Bang Farhat kita satu hati satu visi, tapi kita bagi tugas ya. Kita teamwork di situ. Sehingga Bang Farhat bertugas mengawal pasal 369 tentang pemerasan, tentang uang yayasan tersebut. Sedangkan saya sama Bang Daus kita lebih concern ke menciptakan dunia media sosial yang bersih. Sebentar Bang, Siap. kita ini kan macan sama naga Bang. Iya. Takut keceplosan kena undang-undang ITE. Oh iya, tanda tangan dulu ini. Macan sama naga jadinya apa itu? Kuasa khusus ya, berbeda sama si ODGJ yang sering ngeprank. Ini kita ada suratnya ya teman-teman ya. Jadi surat kuasa itu bukan hanya verbal ya Bang ya, harus ada surat kuasa. Sudah otentik. Nah ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Saya kasih Weh. kehormatan. Tuh pengacara dukun sudah jadi pengacaranya si Agus resmi ya. Pakai tanda tangan. Waduh, pertanyaan gue kapan kelarnya? Kalau isinya orang-orang kompor meleduk semua, ya. Singa sama naga jadinya apa ya? Ya jadi B2 lah. Nih ada tanggapan Irjen Ricky Sitohang menanggapi soal Alvin Lim yang bilang apakah Novi kerja sebagai pelajar. Ini udah keji banget sih ya. Iya, bukan Omdo doang gitu. Udah ya tahu sendiri lah gengs. Si Alvin Lim aja kemarin udah tumbang ya. Nggak bisa membuktikan, cuman katanya doang. Ini muncul lagi sih. Sudahlah. Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini nih. Gimana menurut kalian gengs? Ya, thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.